Saya pikir itu outsider kebanyakan menulis tentang Padri, tapi ada juga insider, hanya jumlahnya memang terbatas. Nah, kita langsung saja ke ke pembahasan mungkin ya. Saya mau ke Bang Dedi dulu lah. Katanya sejarah Padri itu ditulis oleh oleh outsider ya, orang dari luar kebanyakan, dan itu yang banyak beredar dan mengisi ruang baca, ruang dengar, dan mungkin memori kolektif kita, pengetahuan kita. Nah, jarang ditulis oleh kita yang insider. Apa benar begitu? Kita minta uraiannya dulu ke Bang Dedi Arsa. Silakan Bang Dedi. Oke, terima kasih Ustadz Nuzul, Buya Pria, teman-teman di Kaji Surau, salam semua. Memang membahas Padri tidak akan habisnya, terutama periode-periode abad ke-19. Abad ke-19 ini memang cukup seksi sebenarnya bagi kajian-kajian sejarah, kajian-kajian keislaman di tingkat lokal atau bisa ditarik ke tingkat nasional dan global juga, karena memang suatu wilayah tidak pernah dependen ya, tidak pernah bebas dari pengaruh lain, termasuk apa yang terjadi dari 200 tahun sejarah kita sebenarnya juga dibentuk oleh sejarah-sejarah lain yang bersifat transnasional, wilayah-wilayah yang terglobalkan. Kita menganggap globalisasi baru berlangsung hari ini, tapi sebenarnya globalisasi sudah cukup lama berlangsung, bahkan di dunia Islam juga. Nah, Padri, apalagi sekarang, orang menganggap bahwa revivalism sedang bangkit, puritanisme Islam sedang tumbuh, atau bahasa lain ekstremis dan radikalis sedang punya momen untuk hidup di dunia kita hari ini. Orang beranggapan bahwa mungkin kita perlu untuk meninjau-ninjau masa lalu kita kembali terkait dengan bagaimana agama ditafsirkan. Dalam sejarah penulisan historiografi Padri memang kebanyakan memang ditulis oleh para outsider, Indonesianis, para Islamolog. Ya, kita menyebutnya orientalis lah, orang-orang yang mengkaji dunia ketimuran kita, berasal dari barat, terutama pada periode-periode awal. Kalau dalam aspek Padri misalnya, sejarah Padri awal itu rata-rata memang ditulis oleh orang Belanda, ada beberapa orang Inggris, tapi rata-rata ditulis oleh orang Belanda. Dan itu bukan sejarah rata-rata, mereka adalah para perwira-perwira militer, letnan, mayor, ada juga prajurit yang ditugaskan, prajurit kelas 2. Itu pada penulisan periode awal memang rata-rata dari barat. Tapi ada juga yang ditulis langsung oleh aktor-aktor Padri sendiri, orang-orang kaum agama yang terlibat langsung dalam kancah peperangan Padri, gejolak peperangan Padri, yang menuliskan catatan-catatan mereka dalam manuskrip-manuskrip. Nah, setidaknya yang sampai ke dunia kita hari ini ada 2, apa yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Fakih Sakir, ya Pria pasti tahu itu, catatan-catatan dia tentang periode-periode paling awal dari pergolakan Padri. Gelombang Padri berikutnya ada naskah Tuanku Imam yang juga sudah ditransliterasi, sekalipun transliterasinya cukup buruk lah, mungkin harus dikerjakan ulang oleh orang-orang di pernaskahan, karena ada beberapa kalimat yang mungkin agak membingungkan, ada bagian-bagian narasi yang memang harus kita rujuk ke sumber asli. Ini harus jadi, menurut saya harus jadi upaya baru dari kalangan-kalangan kita hari ini untuk mencoba mentransliterasi dengan bahasa yang lebih baru dan lebih milenial. Sebenarnya ini sudah dilakukan di Jawa untuk Babad Diponegoro, Babad Serat Jengking, tapi di daerah kita belum. Ini persoalan juga, Bu ya, karena
saya serahkan beberapa hasil transliterasi ini ke beberapa orang yang mahasiswa juga dan beberapa rekan dosen juga, dan memang hasilnya membingungkan karena mungkin dikerjakan secara tergesa-gesa, banyak typo, kalimat yang tidak berhasil ditransformasi ke masa kita sekarang. Nah, ada dua naskah lain sebenarnya yang dicatat oleh Mangaraja Onggang Perlindungan dalam buku Tuanku Rao. Ada catatan Tuanku Nan Renceh dan catatan Tuanku Tambusai. Onggang Perlindungan mengatakan dia menulis buku itu diantaranya merujuk kepada dua catatan itu. Jadi kalau sejauh ini catatan pribumi paling awal ada 4. Sayangnya yang sampai kepada kita hanya 2 itu, dan 2 lagi ini orang meragukan juga, termasuk Hamka meragukan apakah Onggang Perlindungan betul-betul memiliki naskah itu atau dia hanya berbohong dan berdusta. Sebab 2 naskah itu, yaitu catatan Tuanku Nan Renceh dan catatan Tuanku Tambusai, itu tidak pernah dicatat dalam kajian apapun, kajian manapun, juga tidak pernah disinggung. Mungkin bisa kita konfirmasi ke Buya Apria apakah dia pernah mendengar ada catatan Tuanku Tambusai, itu catatan Tuanku Nan Renceh. Sejauh ini itu yang ditulis oleh orang pribumi terkait dengan dengan data-data paling awal, data-data primer namanya kalau dalam sejarah, orang-orang yang terlibat langsung, yang menyaksikan langsung, yang bergelut dengan peristiwa itu langsung, yang kemudian merekam peristiwa itu sebagai suatu catatan historis. Saya pikir itu outsider kebanyakan menulis tentang Padri, tapi ada juga insider, hanya jumlahnya memang terbatas. Nah, pada gelombang-gelombang berikutnya setelah Padri selesai, pada tahun 50-an, 1850-an sampai 1900, itu memang rata-rata juga ditulis oleh para peneliti-peneliti Belanda, para pencatat-pencatat dan indolog, amolog itu. Berbeda pada periode awal yang lebih banyak ditulis oleh pelaku di dunia militer, para perwira letnan, mayor, dan lain-lain. Nah, pada periode ini lebih banyak dikerjakan oleh betul-betul para sejarawan dan para pengkaji studi-studi sejarah. Tapi perspektifnya saya pikir sama dengan periode awal, bahwa ada dikotomi yang dibangun oleh karya-karya ini. Tetap bahwa Padri adalah, ya bahasanya macam-macam, para fanatikus, kaum fanatik, para ekstremis Muslim, Muhammadan radikal, kaum putih, dan sementara Belanda selalu direpresentasikan sebagai yang menolong, yang memberi bantuan, yang menjadi juru bagi rules and order. Rules and order itu semacam ketentraman dan ketertiban di Minangkabau. Nah, keterlibatan orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia maksud saya pikir mulai pada tahun 1930-an. Jika ada satu buku tipis tentang Padri yang ditulis oleh seorang datuk dari Balingka, kalau saya tidak salah, dia menulis gambaran Padri dalam perspektif seorang Islam lah, yang menggambarkan tokoh-tokoh Padri sebagai seorang penggerak pembaharuan Islam. Nah, setelah Indonesia merdeka, itu saya pikir adalah masa-masa di mana orang-orang di Indonesia mengambil porsi yang lebih besar dalam proses penulisan Padri. Misalnya ada buku Muhammad Rajab yang terkenal, dan pada kurun ini juga ada orang-orang Minang sudah ikut dalam upaya untuk menulis sejarah Padri, sekalipun ya, tetap data-data yang dikemukakan adalah data-data kolonial juga, karena memang keterbatasan data-data pribumi kita. Hanya ada upaya pembalikan tentu saja. Kalau pada zaman-zaman Belanda, kajian-kajian Padri yang ditulis oleh orang-orang Belanda menempatkan tokoh-tokoh Padri sebagai para pembantai dan pembunuh, fanatik-fanatik agama.
pada periode setelah Indonesia merdeka ada pembalikan perspektif, pembalikan persepsi atas Padri. Padri diangkat derajatnya sebagai dalam tanda kutip hero-hero baru. Ya, Tuanku Imam diajukan sebagai pahlawan nasional, lalu belakangan Tuanku Tambuse juga, dan ada upaya terhadap Tuanku Rao juga untuk menjadikan mereka pahlawan nasional. Hanya saja upaya ini ya juga diimbangi oleh counter wacana ya dari beberapa orang, termasuk yang terkenal itu kan buku Tuanku Rao yang sangat dalam tanda kutip menggugat, termasuk menggugat kepahlawanan, menggugat posisi keislaman, menggugat banyak hal dari gerakan-gerakan Padri yang saya pikir menarik karena dialektika sudah hampir 200 tahun ini terus tumbuh dan puluhan karya telah lahir untuk membicarakan satu kurun penting dalam sejarah kita, puluhan bahkan mungkin ratusan untuk karya-karya kecil lain yang berupa artikel-artikel lepas, dan tidak ada sejarah kita yang betul-betul menjadi perhatian selain yang memang pada kurun Padri inilah kurun yang begitu ramai dibicarakan oleh berbagai orang, yang masih kontekstual dan masih debatis sampai hari ini. Jadi sebagai pengantar awal, kira-kira seperti itu gambarannya, bahwa ada zaman-zaman tertentu yang melahirkan karya-karya dengan suatu perspektif tertentu, pada zaman lain perspektif itu dibalikkan, ada zaman sekarang ini perspektif yang lama kemudian muncul lagi bahwa gugatan-gugatan terhadap Padri hadirlah kembali sebagai bentuk dari kebebasan kita untuk berwacana.